sudah sampai ke tempat titik dimana kita bakal wawancara sama Pak RT-nya. Di sini saya sama Dimas tuh, Pak RT sudah menunggu situ, jadi langsung aja kita ke Pak RT-nya guys. Oke Pak, jadi sebenarnya perkenalkan dulu. Di sini saya bernama Raska dan ada teman saya di sini namanya Dimas. Kita itu dari SMA Avicenna Cinere. Jadi kami di sini tuh ingin menginterview Bapak mengenai beberapa pertanyaan. Itu adalah salah satu tugas kita tentang pendidikan Pancasila. Jadi sini saya tanyakan pertanyaan yang pertama ya Pak. Jadi menurut Bapak, bagaimana keberagaman suku dan agama di lingkungan ini? Karena warga bermacam-macam latar belakang, ada yang dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, terus timur-timur juga ada. Ya intinya kita guyup lah, bisa nyatu. Oke. Baik, langsung lanjut ya Pak. Yang pertanyaan kedua, gimana sih Pak pandangan tentang warga mayoritas dan minoritas di sini? Jadi kayak sebagai ketua RT nih Pak, apakah Bapak melihat adanya sebuah perbedaan perlakuan antara warga mayoritas dan juga minoritas? Kebetulan di RT 05 RW 07 ini warganya ada 500-an ya, kakaknya ada 187. Itu memang mayoritas beragama Islam atau Muslim ya. Sisanya ada yang Kristen, ada Hindu juga ada. Kalau kita sih mengakomodir semua ya, jadi dalam wadah bisa WA group atau kita kerja bakti itu kita tidak membedakan baik aturan maupun perlakuan ke warga tersebut, kita sama. Oke, kita lanjut ya Pak. Apakah ada Pak contoh nyata atau momen di mana tuh warga saling membantu tanpa memandang perbedaan? Ya, contohnya tadi pas kerja bakti ya, jadi semua warga ikut turun membantu membersihkan lingkungan kayak di depan gotnya, jadi tidak memandang suku, agama dan lain-lain. Oke. Contoh yang kedua, kita setiap awal tahun atau habis lebaran kita ada silaturahim warga ya, di acara semua warga kita undang untuk berdialog dengan dengan lingkungan RT-nya, ada kendala atau permasalahan apa untuk disampaikan. Jadi dari situ warga akan saling mengenal satu dengan yang lain. Oke. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak. Harapan untuk masa depan di komplek ini Pak. Jadi menurut Bapak, apa sih Pak yang bisa dilakukan agar sikap toleransi ini terus berlanjut dan terjaga gitu Pak? Harapannya yang pertama, warga makin guyup ya dengan latar belakang yang ada, tidak memandang status kaya atau miskin, suku atau agama dan lain-lain. Upayanya ya tadi kita rutin mengadakan kumpul warga. Nah, dari kumpul warga itu ya mudah-mudahan silaturahimnya terus terjaga ya, dan antar warga bisa saling berkomunikasi atau bersilaturahim. Itu sih upaya yang kita lakukan. Terus kita adakan kunjungan, jadi di suatu minggu kita keliling menemui warga, mungkin ada kendala atau apa yang bisa disampaikan ide-idenya gitu. Oke, paling terima kasih dari kami, Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami, dan maaf juga kalau mengganggu. Mungkin itu saya dari kami. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mas Raska ya, Mas. Iya betul. Siapa tadi? Mas Dimas. Terima kasih Pak. Pak Januar ya. Iya. Kita lanjut lagi Pak. Oke, Terima kasih. Pak. Yuk. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di rumah salah satu warga di kompleknya Dimas. Dia itu adalah salah satu warga mayoritas yang beragama Muslim. Oke, kita langsung panggil saja. Permisi, Mas. Oh iya, Mas. Sebelumnya perkenalkan, saya Raska dan teman saya Dimas. Di sini kita dari sekolah SMA Avicenna. Mau meminta waktunya sedikit untuk wawancara tugas, apakah diperbolehkan? Oh ya, boleh, silakan Mas. Terima kasih. Saya di luar. Oke, Mas ya.
Jadi kita perkenalan dulu Mas. Atas nama siapa? Ufuk. Oke. Saya panggilnya saya panggilnya Mas Ufuk saja ya. Jadi Mas, pertanyaan yang pertama itu ada bagaimana sih pandangan dan perasaan Anda sebagai warga yang termasuk dalam suku atau agama mayoritas di lingkungan tempat tinggal Anda? Jadi pertama agama saya Muslim, saya sebagai mayoritas, dan juga suku saya Jawa yang di sini itu termasuk mayoritas. Perasaan saya tuh senang. Kenapa? Saya di lingkungan sini minoritas ataupun mayoritas mereka tuh saling membantu. Jadi tidak ada perbedaan, sesama manusia aja. Berarti toleransi di sini jalan. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja hal positif yang Anda rasakan selama hidup berdampingan dalam lingkungan yang beragama mayoritas di sini? Karena di sini lingkungannya kata-kata orangnya religius ya, itu kata-kata orangnya tenang, toleransi, dan kalau sesama tetangga biasanya suka silaturahmi gitu-gitu. Oke, pertanyaan ketiga. Menurut Anda bagaimana sih cara agar kehidupan bermasyarakat tetap terjaga dengan nilai toleransi dan keberagaman? Mereka tuh harus toleransi ya, yang pertama itu, dan juga mereka tidak boleh membeda-bedakan orang dari agama, ras, dan juga suku. Jadi don't judge a book by its cover, guys. Oke, mantap Mas. Oke. Mantap. Mungkin itu saja sih pertanyaan dari kami Mas. Mas Ufuk, terima kasih ya Mas. Oke, makasih. Kita lanjut ya. lagi Mas. Oke. Ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mas. Nah, oke teman-teman, sekarang kita itu udah sampai ke rumah warga yang agamanya itu minoritas di sini. Jadi langsung aja kita cek apakah masnya ada atau enggak. Kita coba panggil. Misi. Oh iya, sebenarnya perkenalkan kami dari SMA Abisena mau meminjam waktunya untuk wawancara sebentar, apakah boleh? Boleh. Oke. Saya Raska, Saya nama Daniel. siapa? Oke. Di sini ada teman saya Dimas. Jadi kita akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk tugas kami. Ya. Dan pertanyaan yang pertama itu bagaimana sih pandangan masnya dan perasaan masnya sebagai warga yang termasuk dalam agama yang minoritas di lingkungan tempat tinggal? Saya rasa biasa saja ya. Saja. Ya, biasa aja. Oke. Yang kedua, apa saja hal positif yang Anda rasakan selama hidup berdampingan dalam lingkungan yang beragam secara suku dan agama? Ya, saya pas melihat saudara-saudara saya yang Islam ya saya belajar aja sih. Jadi tetap ikut gitu. Iya. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, menurut Masnya sendiri bagaimana cara agar kehidupan bermasyarakat tetap terjaga dalam nilai toleransi dalam keberagaman? Boleh diulang lagi? Menurut Masnya, bagaimana cara agar kehidupan bermasyarakat tetap terjaga dengan nilai toleransi dan keberagaman? Ya kerja aja sih, kerja sama aja sih, kayak gotong royong aja. Oh, tetap gotong royong. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih ya Mas. Terima kasih waktunya. Oke. Oke teman-teman, jadi sekarang kita itu sudah sampai ke rumah salah satu warga yang sukunya itu mayoritas di sini. Jadi langsung saja kita ke rumahnya, kita cek masnya apakah ada. Permisi. Ya, Mas, saya dari SMA Avicenna ingin interview sedikit, apakah boleh? Oke. Saya pinjam waktunya sebentar ya Mas. Saya perkenalkan dulu, nama saya Raska dan saya teman saya Dimas. Kita dari SMA Avicenna Cinere ingin mengerjakan tugas. Sebenarnya di sini saya dengan Mas siapa? Mas Tarek. Oke, Mas Tarek. Saya pertanyakan beberapa pertanyaan ya. Bagaimana sih pandangan dan perasaan Masnya sendiri sebagai warga atau yang termasuk dalam suku yang mayoritas di sini? Saya ya, walaupun saya berbeda-beda ya sukunya, tapi saya masih terima gitu. Oke. Yang lain Oke. ya dipandang-pandang. Jadi toleransi ada. Oke. Dan kedua ya, apa saja hal positif yang Mas rasakan selama hidup berdampingan dalam lingkungan yang beragam secara suku di sini? Itu ya orang-orang bisa bantu orang gitu, walaupun beda-beda. Kita apa? Mentingin orang lain. Oke. Lanjut ya. Menurut Masnya sendiri, bagaimana cara agar kehidupan bermasyarakat tetap terjaga dengan nilai toleransi dalam keberagaman ini?
ini tuh dari orangnya sendiri gitu. Jadi orangnya tuh harus Ada rasa toleransi sendiri iya, atau jadi biar bisa memperhatiin orang-orang lain. Oke. Oke, mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih ya Mas Naren tadi. Oke, kita lanjut lagi ya Mas. Terima kasih. Terima kasih sama. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di rumah salah satu warga yang sukunya itu minoritas. Jadi langsung saja kita cek apakah masnya atau mbaknya ada di rumah. Kita cek ya. Permisi. Permisi. Ya, kenapa? Kita mau meminjam waktu sedikit untuk interview. Kita dari SMA Avicenna Cinere, apakah boleh? Oh iya, boleh. Oke. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Raska dan di sini ada teman saya Dimas. Kita dari SMA Avicenna Cinere. Kita dengan Mas siapa? Mas Justin. Oke, Mas Justin. Jadi kita ingin meminjam waktunya sedikit dan menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi setelah kami mengetahui Masnya sendiri itu adalah salah satu suku minoritas di daerah sini. Jadi pertanyaan pertama itu, bagaimana sih pandangan dan perasaan Masnya sendiri sebagai warga yang termasuk dalam suku yang minoritas di lingkungan tempat tinggal Masnya? Sebenarnya sih walaupun saya minoritas ya, tapi saya masih terasa diterima gitu sama warga sini. Dan oke. tanpa ada perbedaan gitu. Itu toleransinya jalan di sini ya. Ya. Oke, nah yang pertanyaan yang kedua adalah apa saja hal positif yang Masnya sendiri rasakan selama hidup berdampingan dalam lingkungan yang beragam secara suku dan juga agama? Mungkin mulai dari simpel aja ya. Bisa aja dari ini sih, mungkin ada rapat gitu. Dan mungkin pendapat saya itu masih bisa diterima walaupun saya minoritas kan. Biasanya nggak keterima. Oh, Mereka masih terima gitu sebagai pendapat. lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut Masnya sendiri, bagaimana cara agar kehidupan bermasyarakat tetap terjaga dengan nilai toleransi dan keberagaman? Sebenarnya sih itu nilai-nilai itu tumbuh dari diri sendiri sih. Jadi emang harus ada sih pengaruh dari lingkungannya, tapi juga emang harus tumbuh dari diri sendiri untuk menerima orang lain Itu gitu. emang dari kesadaran diri sendiri ya Mas. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih ya Mas. Ya, Kita Mas. lanjut lagi. Yuk, terima kasih. Sama Mas.